Gus Dur adalah komitmennya melindungi kemanusiaan. Mana yang kemanusiaannya terancam? Kali bercerita, kalau nggak ketemu Gus Dur ya mungkin aku ya jadi kayak FPI, ya ibaratnya gitu kan. Begitu. Pada dasarnya kan saya tidak melarang orangnya, tapi jangan mencampur adukkan partai dengan NU. Saya mengenal Gus Dur itu ya sejak ya praktis mungkin sejak saya masuk kuliah. Ya, secara langsung ya, yaitu tahun ya 93 lewat tulisan-tulisannya. Gus Dur kan salah satu kolumnis yang produktif ya, menulis di Tempo, dan di Kompas, di Prisma. Jadi saya waktu itu kuliah di Jogja, baru masuk dan mulai membaca langsung tulisan-tulisan Gus Dur. Walaupun Gus Dur sudah menulis jauh sebelum itu ya di Tempo, tapi saya relatif waktu zaman di pondok nggak banyak membaca, atau mungkin praktis mungkin tidak membaca, paling cuma sempat lihat gitu kayak kalau buka-buka Tempo, tapi mungkin nggak ngeh lah, nggak paham gitu, nggak paham. Baru ketika Jogja saya mulai bersentuhan dengan atau mengenali Gus Dur lewat tulisan-tulisannya, dan kemudian pada tahun mungkin 93 akhir atau 94 awal itu kalau nggak salah Gus Dur diundang oleh teman-teman PMI Jogja kalau nggak salah waktu itu, atau LKIS ya saya lupa, untuk ngisi semacam ya ini kayak tausiah kebudayaan atau pidato kebudayaan. Waktu itu saya datang, dan di situ mungkin pertama kali saya melihat Gus Dur secara langsung, bagaimana beliau bicara dan seterusnya. Itu pertama kali ya persentuhan. Tetapi ya setelah itu praktis nggak bersentuhan, dan tapi makin sering mengikuti tulisan-tulisannya, mengikuti artikel-artikelnya, dan mengikuti pemikiran-pemikirannya Gus Dur. Dan Gus Dur kan hadir bukan hanya lewat artikel-artikel yang dia tulis, tetapi juga lewat statement-statement yang ditulis oleh media. Karena Gus Dur ketua PBNU, jadi beliau banyak berkomentar tentang persoalan-persoalan nasional gitu kan, dan saya juga membaca. Dan saya juga mengenali Gus Dur ketika kasus Kedung Ombo. Karena waktu itu senior-senior saya juga banyak yang terlibat mengadvokasi kasus Kedung Ombo, waduk, di mana banyak ada sekian warga desa yang dipaksa pindah demi waduk tersebut. Dan Gus Dur bareng di Jogja itu tokoh ya, Romo Mangun ya, seorang pastor Katolik, itu yang juga mengadvokasi. Dan juga ada temannya Gus Dur juga, Kiai Mahfud Ridwan, itu juga di Salatiga itu. Jadi saya makin mengenal Gus Dur, bahwa Gus Dur juga pada dasarnya aktivis yang punya pemihakan yang sangat kuat terhadap mereka-mereka yang memang disingkirkan oleh laju pembangunan pada saat itu. Itu mungkin ya hal yang saya ingat terkait persentuhan Gus Dur ya, secara di awal-awal masa saya kuliah. Baru ketika saya ke Jakarta, pindah ke Jakarta, saya kuliah di STF ya, Filsafat Sosial, dan saya tinggal di kelompok studi 164 bareng Mas Ulil, Mas Umam, Mas Eliasa, Darwis. Di situ di komunitas itu juga ada teman-teman yang lain ya, ada Mas Mungkin, ada Bang Amsar, ada Mas Didi, ada beberapa yang lain lah. Banyak teman-teman NU itu kan banyak suka kumpul di 164, dan saya kebetulan ikut tinggal di 164 zaman Mas Ulil, Mas Eliasa. Dan saya kemudian mulai main ke PBNU itu tahun-tahun 96. Ya 96, nah, praktis setelah 27 Juli sebenarnya. Dan saya memang terus aktif di Warta NU, tabloid Warta NU. Waktu itu redakturnya itu Mas Eliasa Darwis, dan saya diajak. Jadi saat itu saya bareng Eliasa itu aktif di gedung PBNU, jadi hampir tiap hari ya mungkin ya. Hampir tiap hari saya ke kantor PBNU dan mulai ya bersentuhan langsung sama Gus Dur. Ikut dengerin kan. Ya. Ketika Gus Dur ada di PBNU, jago, ngobrol, ya begitulah. Itu masa-masa awal ya persentuhan. Kalau terus ketemu tapi tidak terlibat percakapan individual sih, ya saya lupa persis.
Karena kan sering ketemu Gus Dur itu kan rame-rame ya, tidak selalu ini. Tetapi kalau yang saya ingat, kalau saya yang hanya berdua sama Gus Dur itu, waktu saya lupa itu tahun berapa. Saya waktu itu baru pulang dari rumahnya Gus Im, kemudian saya ke PBNU, dan kemudian Gus Dur lagi sendirian. Gus Dur lagi sendirian, akhirnya saya samperin. Waktu itu ada Mas Sulaiman waktu itu. Saya tanya sendirian. Udah, saya akhirnya nyamperin Gus Dur. Benar-benar Gus Dur lagi sendirian duduk di kursi itunya itu, kursi sofa ya, itunya ya, di belakang meja itu. Udah, saya salaman terus saya duduk di situ. Saya duduk di situ, ditanya gitu, dari mana? Dari tempat Gus Im. Gus gitu kan, terus ini, terus ini dikasih buku. Saya masih ingat itu, saya dibawain buku sama Gus Im tuh History of Agriculture. Saya penulisnya lupa, tapi seorang penulis Prancis, bukunya tebal, yang menceritakan bagaimana sejarah pertanian dari abad berapa itu lupa sampai abad 20 gitu. Nah, waktu itu ya Gus Dur komentar dikit. Ini kepinteran gitu, masyarakatnya ra paham gitu. Jadi Gus Dur ngomentarin Gus Im itu seperti itu. Padahal biasanya yang kita anggap kan yang masyarakat nggak paham itu kan kalau ini Gus Dur kan, karena terlalu visioner. Jadi tapi Gus Dur itu mengomentari Gus Im seperti itu. Dan ya buat Gus Im kan Gus Dur itu kakak sekaligus ayah, karena dia kakak tertua dan Gus Im itu anak paling kecil. Nah, jadi praktis ikatannya sangat kuat di situ. Habis itu terus malah ini buku saya dipinjem. Ini saya pinjam dulu, terus Sulaiman dipanggil untuk motokopi buku itu. Motokopi itu ya udah, itu ngobrol-ngobrol gitu kan. Ya Gus Dur guyon, terus dia punya biskuit kan, biskuit rendah kalori gitu kan. Ya ini cemilan saya. Kalau makan aneh-aneh dimarahin sama ibu. Jadi gitu. Gus Dur kan udah kesehatannya ini. Sementara Gus Dur itu kan dikenal makannya ngaco kan. Makan apa aja. Jadi gitu. Ya Gus Dur sambil cerita, sambil ketawa gitu-gitu. Ya itu salah satu momen yang saya ingat ya, percakapan yang memang berdua gitu dan punya waktu cukup. Ya, Gus Yahya ini kan memang sangat dipengaruhi oleh Gus Dur saya kira. Dalam sisi pemikirannya yang terbuka gitu ya. Yang pada dasarnya sikapnya yang siap dengan perdebatan pada dasarnya. Cuma Gus Yahya ini kan orang yang lebih blak-blakan ya, model orang Pantura lah, orang tempat saya kan Rembang, Pati, kalau ngomong lebih blak-blakan. Secara pemikiran kan Gus Yahya sangat dipengaruhi Gus Dur, itu diakui sendiri oleh Gus Yahya kan. Dia sering kali bercerita atau beberapa kali bercerita, kalau nggak ketemu Gus Dur ya mungkin aku ya jadi kayak FPI ya, ibaratnya gitu kan, iya kan, itu sering dipidatokan kan. Artinya Gus Yahya merasa bahwa sebelum dia kenal pemikiran Gus Dur itu ya pemikiran dia itu mewakili konservatisme Islam, walaupun konservatisme NU itu nggak ekstrim yang ini ya, kelompok-kelompok Salafi atau yang lain, tetapi bahwa konservatif berarti conserve, itu banyak sekali tabu, ini nggak boleh, itu nggak boleh, yang merawat tradisi dan segala macam yang ya conserve itu artinya kan merawat tadi ya. Gus Yahya seperti diakuinya sendiri ya, sebelum kenal pemikiran Gus Dur, sebelum ketemu Gus Dur ya pemikiran keislamannya mungkin konservatif. Tapi setelah ketemu dengan pemikirannya Gus Dur dan ketemu bersentuhan langsung secara pribadi sama Gus Dur, baru pikirannya berkembang dan kita tahu hari ini Gus Yahya menjadi orang yang mungkin sangat kosmopolit secara pemikiran, sangat kosmopolit. Beliau jalan kemana-mana, bersentuhan sama siapa aja, siap ketemu siapa aja, nyampe yang rame waktu Gus Yahya ke Israel gitu kan. Artinya ya dia belajar dari Gus Dur. Dia belajar dari Gus Dur, dan orang yang nggak tabu untuk gagasan-gagasan itu dikritisi, dipikirkan ulang, dan untuk gerakan-gerakan itu di dua gerakan harus bikin terobosan-terobosan. Dan ya nekatnya juga mungkin agak-agak ini diinspirasi Gus Dur di situ. Kalau kita melihat sekarang di sisi diskursus gitu,
kita bisa menyaksikan bagaimana mungkin pengaruh Gus Dur gitu ya di diri Gus Yahya ketika jadi ketua umum PBNU. Yang dia bawa dulu ya gagasan tentang peradaban. Gus Dur dulu kan ya tentang hak asasi, demokrasi, walaupun nggak diomongkan, nggak dikamancakan keyword itu secara langsung, tetapi apa yang dibawa Gus Dur tuh kesetaraan, ya, demokrasi, hak asasi, nah, gitu-gitu. Gus Dur yang menafsiri apa Hifdzuddin itu ya dengan artinya ya menghargai agama-agama. Sementara di tempat lain kan justru Hifdzuddin itu dipahami wah memelihara ya, agama sampai kalau ada yang ini dikit dianggap itu menodai. Nah gitu kan, Hifdzuddin, Hifdzun nafas, Hifdzul akal, Hifdzul mal, dan segala macam itu kan gagasan-gagasan yang dibawa Gus Dur. Ya, sebelum Gus Dur saya kira di banyak Muslim di Indonesia atau kiai NU di Indonesia, diskursus itu nggak cukup kuat. Sudah dikenali tapi nggak cukup kuat, nggak menjadi pengetahuan umum. Nah tapi sejak Gus Dur kan penafsiran terhadap Hifdzuddin, Hifdzun nafas, Hifdzul akal, Hifdzul mal itu jadi pengetahuan umum. Hifdzun nafas itu kan ditafsiri ya penghargaan terhadap hak asasi manusia. Semua orang punya hak hidup, nggak boleh direnggut oleh siapapun, termasuk oleh negara. Sementara pada saat itu negara Orde Baru itu hobinya merenggut orang yang menentang, nggak ada bedanya kayak kerajaan di Arab Saudi gitu kan, yang kritis sedikit ditahan gitu. Dan Gus Yahya juga embracing ini value-value tadi di dalam dirinya. Saya kira dari dalam sisi value memang kita bisa menyaksikan jelas bahwa Gus Yahya itu sangat Gus Durian mungkin ketimbang misal mewakili pandangan-pandangan tradisional NU. Nah, di situ. Itu yang kedua mungkin secara organisasi hari ini Gus Yahya terlihat pengen menata organisasi, mengkonsolidasi agar NU itu dalam tanda kutip lebih tertib dan lebih programatik. Dan kemudian agak dilepaskan dari politik. Dan di awal ngomong bahwa PBNU nggak ikut-ikutan capres, nggak ikut ini gitu kan, bahwa nggak akan ada calon dari PBNU. Jadi kalau ada orang NU yang nyalon ya nggak lewat PBNU gitu loh. Ya karena dia kapasitas sendiri ya. Nah seperti itu. Yang kemudian juga ada statement-statement yang mungkin membuat ada semacam ketegangan antara PBNU dengan PKB. Tapi ini kalau kita menyaksikan itu juga mirip dengan waktu Gus Dur mempromotori Hitoh NU pada tahun 84 ya, keluar dari P3. Karena menyaksikan bahwa NU waktu itu hanya jadi ya, pelengkap aja di P3 dan menjadi pelengkap aja dalam konteks politik Indonesia. Di situ. Apalagi waktu itu pemilu nggak langsung milih presiden ya, milih MPR gitu, jadi presiden ditetapkan oleh MPR. Nah, dan NU dirasa oleh Gus Dur tuh menjadi justru tidak berkembang, antara semacam kayak kesannya mendapatkan kenyamanan karena tetap punya ruang politik di P3, tetapi sebenarnya yang didapat nggak seberapa. Gitu. Dan kemudian Gus Dur kemudian mengajak untuk keluar Hitoh biar NU bisa lebih fokus, lebih kuat secara sosial kemasyarakatan, sosial keagamaan, dan itu yang dilakukan. Dan itu memang menimbulkan kekecewaan juga di kalangan-kalangan figur-figur atau tokoh-tokoh NU yang memang kiprahnya itu di politik, keunggulannya di politik, ya, gitu. Nah, sekarang juga sama, saya kira Gus Yahya berusaha untuk membangun prioritas di PBNU, dan untuk bisa membangun prioritas itu ya NU harus cukup tertib. Makanya dia pengen memisahkan NU nggak boleh ditarik-tarik untuk jadi mesin elektoral. Nah, kita tahu ada 2 kalau tidak salah ketua PC yang sempat dikirimin surat peringatan karena bikin kegiatan partai di kantor PCNU. Nah gitu. Pada dasarnya kan Gus Yahya tidak melarang orang ini, tapi jangan mencampur adukkan partai dengan NU. Nah, di situ karena apa? PBNU di bawah Gus Yahya pengen membangun prioritasnya sendiri. Tidak pengen dibawa ke agenda yang ditetapkan orang lain, walaupun itu sesama NU. Oleh politisi NU, enggak. PBNU punya prioritas sendiri,
Dan dia pengen menata itu, membangun itu sehingga NU secara organisasi lebih baik untuk mampu mewujudkan cita-citanya, mimpi-mimpinya. Nah, kalau NU masih sering ditarik oleh agenda-agenda yang ini seolah-olah PBNU itu nggak punya program sendiri, nggak punya prioritas sendiri, ya akan sulit gitu, nggak akan kemana-mana. Nah, di situ hanya dijadikan tadi vote getter, mesin elektoral dan seterusnya. Nah, itu yang nggak diingini Gus Yahya, yang ya agak-agak mirip dengan ketika Gus Dur keluar itu. Lebih dahsyat Gus Dur sebenarnya, lebih radikal Gus Dur, karena itu dampaknya luar biasa ketika NU itu keluar itu. Kalau sekarang kan Gus Yahya kan cuma pengen jangan dicampur adukkan antara partai sama NU. Partai silahkan. Partai itu orientasinya memang harus jabatan atau kekuasaan. Dan lewat kekuasaan itu juga bisa melahirkan banyak kebaikan. Tetapi NU punya prioritas sendiri karena kita udah menikmati kebebasan berpartai ini udah 20 tahun lebih. Dan kita udah bisa mengevaluasi pada dasarnya dampak reformasi, dampak kebebasan politik ini terhadap kepentingan warga NU, apakah maksimal atau tidak. Dan kita harus mengakui bahwa ada banyak sekali mungkin kepentingan atau kemaslahatan warga NU yang belum bisa dicapai oleh politik karena berbagai hal. Di situ makanya kemudian ya Gus Yahya pengen menata itu, dan Gus Yahya pikirannya lebih dari urusan jabatan. Gus Yahya punya pikiran yang mungkin jauh lebih besar karena pengen bagaimana membawa kiprah NU itu lebih signifikan di dunia internasional lewat inisiatif-inisiatif R20. Zaman Gus Dur itu dilakukan praktis oleh kekuatan individu Gus Dur. Karena Gus Dur itu sangat kuat, jaringan internasional juga udah kuat dari sejak muda gitu loh, dikenal orang di berbagai negara, dan kemampuan komunikasi Gus Dur lewat joke dan kemudian dengan bahasa Arab, bahasa Inggrisnya yang ibaratnya fasih itu ya memang itu membuat Gus Dur tuh mudah connect gitu, membangun chemistry dengan banyak figur atau tokoh atau aktor di berbagai dunia. Gus Yahya saya kira menyadari bahwa kita nggak bisa lagi mengharapkan lahir seorang Gus Dur. Maka ini harus disengkuyung bareng-bareng istilahnya. Dan itu dalam salah satu pidatonya kan Gus Yahya bicara seperti itu. Kita sengkuyung bareng-bareng. Jadi Gus Durian ini yang harus punya kesadaran untuk bareng-bareng menindaklanjuti dan memajukan apa yang memang dulu diimpikan Gus Dur. Dan saya kira itu berusaha untuk dilakukan oleh Gus Yahya. Dan sampai hari ini masih menjadi prioritas. Di situ Gus Yahya jalan ke berbagai negara, ya, ngumpulin tokoh-tokoh dari berbagai negara, gitu kan. Artinya menggunakan organisasi. Menggunakan organisasi PBNU untuk bisa mengundang. Nah, ini kan karena juga situasinya sekarang kan di NU kan udah cukup banyak kader-kader yang bisa diajak untuk bekerja. Zaman Gus Dur mungkin peran-peran internasional itu praktis hanya Gus Dur yang mampu memainkan. Tapi hari ini kan misal lebih banyak gitu. Ada banyak teman yang juga punya network internasional. Orang kayak Mbak Lisa, Mbak Yeni itu kan juga beberapa ke luar negeri. Saya pribadi juga beberapa kali ketemu dengan beberapa figur di Eropa gitu. Nah, orang kayak ada banyak pengurus lain yang juga bisa membantu Gus Yahya dalam konteks kerja-kerja untuk meleverage peran NU di dunia internasional. Ya satu kan Gus Dur itu kan komitmen tertingginya kan kepada kemanusiaan ya. Makanya dia selalu membela siapapun yang kemanusiaannya terancam. Terlepas benar atau salah. Terlepas benar atau salah, tapi kalau orang sampai level kemanusiaannya terancam, Gus Dur itu akan bela. Di situ. Banyak orang kan sering dulu misal Gus Dur dianggap bela Inul. Apakah yang dilakukan Inul itu maksudnya Gus Dur itu mendukung, setuju? Kan nggak bisa ditafsirkan seperti itu. Nah, gitu. Gus Dur mungkin bisa kurang setuju, tetapi saat itu kemanusiaannya Inul tuh terancam karena dia dipreser kanan kiri ini, sementara dia kecil, gitu kan. Nah, gitu. Ada banyak. Ya ibaratnya gini lah. Kalau ada tabrakan, anak kecil naik sepeda, gitu, anak SD tabrakan sama mobil, mobil yang nyopir tuh ibaratnya orang gede ini. Yang salah mungkin anak kecil itu. Tetapi kalau nyampe ribut berkelahi gitu, istilahnya gitu, itu kan yang anak SMP itu pasti kalah. Artinya ketika ada ribut kita harus membela yang mana? Ya harus melindungi yang kecil itu dulu walaupun dia keliru. Jangan sampai kemanusiaannya terancam. Baru nanti didudukkan perkaranya. Nah itu bukan soal bahwa Gus Dur itu membela yang salah. Nggak ada kaitannya. Gus Dur adalah komitmennya melindungi kemanusiaan. Mana yang kemanusiaannya terancam?
Nah, di situ. Nah, Gus Dur pemihakan terbesarnya adalah kemanusiaan. Jadi ya saya kira itu penting sekali hari ini untuk kita selalu menyadarkan kita sendiri gitu ya, dan anggota kita, warga NU atau Gus Durian, untuk pentingnya benar-benar tetap menjunjung kemanusiaan. Karena hari ini kemanusiaan itu seringkali juga terancam hanya karena dia dianggap beda agama. Orang yang beda agama itu dianggap tidak punya apa, ya kesannya yang paling ekstrim kan kesannya halal darahnya gitu kan. Itu kan yang ekstrim. Ada kelompok yang punya pandangan seperti itu. Mungkin di bawahnya kalau yang beda agama itu berarti hak politik ekonominya beda. Nah, gitu-gitu. Atau mendiskriminasi, artinya kan dia nggak punya penghargaan kemanusiaan. Dan hari ini itu kan ini kita saksikan cukup marak, cukup kentara gitu loh. Kelompok-kelompok yang seolah-olah tidak mampu menghargai kemanusiaan kelompok di luar dirinya. Nah, di situ ya. Termasuk kita NU juga harus menjaga diri, harus selalu aware. Jangan sampai kita jatuh pada kesalahan itu. Bahwa kemudian yang di luar NU itu kemanusiaannya kita hargai cuma 70% atau 50%, ya jangan sampai. Nah, Gus saya kira dengan kemarin gagasan tentang peradaban itu kan, dengan sebelumnya beliau juga mendesakkan soal di Munas itu bahwa orang yang non muslim itu nggak bisa disebut kafir dalam konteks negara demokrasi, kan gitu kan. Kita menghindari penggunaan istilah itu dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara. Dan memang dalam konteks demokrasi nggak ada istilah orang kafir. Di situ, di mana dalam sebuah sistem politik yang agama dan negara itu udah dipisahkan. Walaupun nggak sepenuhnya gitu ya di Indonesia. Kalau dulu kan nyatu bener. Itu satu. Yang kedua kan Gus Dur itu kan komitmennya, pemihakannya terhadap yang lemah, komitmennya untuk menciptakan balancing gitu, dan keadilan itu kan kuat banget. Dan itu PR kita. Kita tahu, saya kira di negara ini atau di negara-negara lain atau negara mayoritas muslim banyak sekali manusia-manusia, warga yang mungkin masih menjadi korban ketidakadilan, menjadi korban kekerasan, menjadi korban perang, menjadi korban diskriminasi, entah karena oleh kekuasaan politik atau ekonomi. Nah, ini kan yang penting untuk selalu terus dihidupkan semangat untuk membela yang lemah, yang terancam, yang terpinggirkan ini, kaum mustadafin ini. Karena ya Gus Dur selalu dulu tuh dia memberi ruang besar, ya selalu tangan terbuka untuk menerima kelompok-kelompok yang dipinggirkan, disingkirkan ini. Dan ini salah satu hal yang saya kira penting untuk kita jaga. Di Indonesia yang mungkin relatif sekarang demokratis gitu ya, di mana banyak orang atau warga NU juga udah bisa mengakses banyak kesempatan, seringkali itu kita lupa bahwa masih banyak juga saudara kita yang tertinggal di belakang. Nah, itu yang saya kira penting untuk kita sadari gitu. Kita, generasi saya, generasi teman-teman itu mungkin nggak mewakili kelompok yang mungkin tertinggal paling belakang. Sehingga kadang-kadang nggak merasa karena hidup kita mungkin udah cukup nyaman. Tapi sehingga itu membuat kita merasa bahwa Indonesia itu udah sepenuhnya baik. Padahal kan masih banyak masalah di belakang kita, masih banyak orang yang tertinggal jauh di belakang kita, yang itu harus sering kita tengok, yang harus sering kita mengulurkan tangan. Karena itu yang saya kira berusaha dilakukan oleh Gus Dur. Gus Dur orang yang benar-benar dekat dengan kelompok-kelompok yang ini. Walaupun Gus Dur itu bergaul dengan elit siapapun, elit manapun, level dunia, tapi Gus Dur itu ya hampir tiap minggu, tiap bulan tuh ya tetap berkumpul dengan orang-orang biasa yang nggak kelihatan gitu. Artinya Gus Dur tuh di satu kesempatan kita saksikan dia itu makan di warung soto entah sama anak-anak muda di Jogja atau siapa. Di lain kesempatan dia pakai jas, pakai dasi, bicara dengan salah satu pemimpin dunia. Nah, itu Gus Dur, dan nggak kelihatan. Gus Dur orang yang walaupun level ya itu udah jauh di atas kita, tapi tidak pernah menunjukkan dirinya itu high profile, sehingga kesannya itu unreachable oleh banyak orang di sekitarnya atau di masyarakatnya. Tidak. Nah, ini juga yang saya kira harus mengingatkan kita semua, betapa Gus Dur yang udah setinggi itu, dia tetap membumi, tetap humble dan reachable buat siapapun yang membutuhkan. Dan sekarang
ya PR bersama saya kira, khususnya PBNU di Kepemimpinan Gus Yahya, untuk bagaimana memang menyadari prioritas-prioritas yang harus dikejar itu.